Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman Ekspedisi Iman dimanapun teman-teman berada. Bertemu lagi dengan kita di Ekspedisi Iman. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menimba ilmu, kemudian untuk mentadaburi isi Al-Quran dan hadis, begitu juga sharing begitu ya tentang berbagai problematika yang kita hadapi secara real pada saat ini. Nah, pada hari ini alhamdulillah kita ketemu lagi dengan Al Ustadz. Di sini ada Al Ustadz Mizan, ada Al Ustadz Isom, dan kita kedatangan Ustadz Hendro di sini. Alhamdulillah. Baik, tanpa membuang waktu, mari kita mencoba saling berbagi dan bertukar pikiran gitu tentang berbagai fakta-fakta atau hal-hal yang menarik yang terjadi akhir-akhir ini. Jangan kemana-mana, tetap disimak terus ya videonya sampai habis. Kadang kita kan yakinnya itu ke gaji. Ya, betul. Kalau sudah gaji pasti tetap itu tenang hidupnya. Sementara meninggalkan kewajiban dari Allah tenang juga, gak merasa gelisah. Wah, ini tambah. Nah, niku. Sama-sama tenang. Sama-sama tenang. Sendiri-sendiri ataupun secara kumpulan itu tetap bisa memberikan solusi. Tetap bisa memberikan solusi. Nah, sebagai contoh, ketika di Arab Saudi diterapkan sebagian ya hukum apa niku mencuri dipotong tangan kan itu bisa memberikan solusi pada aspek mengurangi pencurian. Bukan solusi pada aspek yang lain. Gitu. Nah, ketika ekonominya masih ekonomi liberal, maka tentu tidak bisa hukum ukubat potong tangan pada pencurian memberi solusi kepada ekonomi yang liberal. Hanya pencurian itu berkurang. Bahkan memang sedikit. Akhirnya kan banyak toko-toko di Mekah itu, di Madinah itu tinggal sholat orangnya itu nggak dikunci, nggak ditutup, aman. Tapi dari sisi ekonomi nggak bisa diberikan solusi hanya dari aspek hukum ukubat mencuri. Nah, artinya apa? Berarti sebagaimana yang kita bahas di ini warung Pringgondan ini nggak bisa kemudian menerapkan syariat itu satu sisi, satu bidang, kemudian menyelesaikan semua, menyelesaikan di bidang itu saja. Pengen menyelesaikan semua karena krisisnya multidimensi, maka ya satu paket semua syariat itu diterapkan. Itu akan ekonomi oke, pergaulan oke. Itu bisa dibayangkan potong tangannya menurut Islam mencuri ya, tetapi ekonominya liberal, jadi lebih memihak orang-orang yang borju, konglo kan katanya. Akhirnya apa? Orang rakyat itu miskin nekat untuk melakukan kejahatan, salah satunya mencuri. Sekarang berapa banyak yang akan dipotong tangannya kalau begitu? Ya. Mending dipotong tangan daripada keluargaku nggak bisa terpenuhi kebutuhan pokoknya, nggak bisa makan. Sedangkan pekerjaan sangat susah misalnya. Itu otomatis kan nggak bisa menyelesaikan kalau hanya satu sisi, harus sepenuhnya. Karena satu aspek terselesaikan, aspek lain belum. Nah, terkait korupsi itu definisinya untuk ukubat bukan masuk ke hudud. Jadi hudud itu kan apa niki? Murtad, zina, perzinaan, kemudian quta'at turuq itu pembegalan, kemudian mencurian, itu masuk hudud.
Sedangkan jinayat itu pembunuhan, penganiayaan, itu masuk jinayat. Sedangkan yang lain itu masuk takzir, atau kalau aspek administrasi masuk mukhalafat. Kayak misalnya nggak pakai helm ketika montoran, itu masuk mukhalafat, aturan administrasi negara. Kalau takzir yang menentukan kadar hukumannya itu adalah negara, tapi jenisnya ditentukan oleh syariat. Niku contoh realnya korupsi. Definisi mencuri dengan korupsi memang berbeda. Kalau mencuri mengambil barang milik orang lain di tempat penyimpanan tanpa izin, di tempat penyimpanan. Kalau nggak disimpan berarti itu nggak mencuri, gosop namanya. Misalnya sandal dok masjid, lah sandalku kok hilang, dicolong, bukan, itu namanya digosop. Digosop, gosop itu ngambil barang orang lain tanpa izin, bukan di tempat penyimpanan. Kalau di tempat penyimpanan, HP dimasukkan tas. Loh kok hilang HP ku ndok tas, berarti ini dicuri. Karena sudah disimpan kok hilang. Nah, korupsi itu beda. Ini adalah biasanya dilakukan oleh orang-orang yang punya wewenang. Wewenang di satu kasus atau satu bidang. Bisa pejabat, bisa kepala perusahaan atau yang lain-lain. Atau kepala negara bisa. Tapi itu juga disimpan itu istilahnya. Korupsi itu kan bukan disimpan, Pak. Bukan ngambil di penyimpanan, tapi korupsi itu mengatur keuangan. Iya Pak. Bukan ngambil itu. Mengambil ya. Iya, mengatur. Nah, itu kalau bahasa fikihnya itu al-ikhtilasat. Bukan as-saroko. Kalau sarokotun itu kan mencuri, pencurian. Ikhtilasat itu korupsi. Nah, maka hukumnya masuk takzir. Sekarang korupsinya dilihat kadarnya, kadar efeknya kepada negara, bangsa, dan rakyat. Kalau efeknya nggak terlalu besar, itu maka takzirnya dipilih kadar hukuman yang ditentukan oleh syariat, kan penjara, terus pengasingan, dipotong tangannya. Kadar maksimal takzir adalah hukuman mati. Itu tergantung kepada efek dampak dari korupsi tadi itu. Kalau korupsinya sampai negara itu gonjang-ganjing, maka itu bisa maksimal hukuman mati. Tapi kalau nggak sampai, misalnya korupsi sampai 20 triliun, yang bansos itu ketika dikorupsi itu kan efeknya besar nih. Luar biasa itu. Nah, itu hukuman mati pantas. Ya. Itu hukuman mati. Kalau kayak BLBI itu sekitar 5 atau 15 sampai itu triliun, itu nggak sampai hukuman mati. Potong tangan bisa. Potong tangan atau dipenjara sekian puluh tahun. Nah, uang yang dikorupsi bagaimana? Suruh kembalikan total semua total. Kalau habis semua kembalikan total. Misalnya itu bukan haknya. Terlanjur sudah habis gitu. Iya, tetap itu wajib. Itu hukum syaratnya begitu. Utang berarti ya bukan utang, ya asetnya untuk dia dijual atau diapakan untuk mengembalikan barang yang dikorupsi. Ternyata sudah dihabiskan, nggak memenuhi. Iya, kembalikan. Itu hukum syara'nya begitu. Jadi Umar bin Khattab ini apa yang dipraktikkan oleh beliau. Ya. Jadi pejabat itu diangkat, hartanya berapa? Dicatat. Awal menjabat. 1 tahun, periode 1 tahun, akhir tahun dicatat lagi. Kalau ada penambahan yang, wah ini kok bisa 3 bulan kok 10 kali lipat. Nah itu kalau ada yang penambahan yang diminta oleh Umar bin Khattab, kembalikan semua. Itu prakteknya begitu. Dan itu bukan kepemilikan pribadi. Enggak berhak menjadi kepemilikan kaum muslimin. Dimasukkan ke Baitul Mal. Itu kalau ada negara yang menerapkan syariat. Kalau enggak ada. Nah, sekarang kayak sekarang
maka dikembalikan ke fasum-fasum. Oh, Fasilitas umum. Itu juga melalui birokrasi juga. Enggak. Saya birokrasi dibalik Iya, tapi, Pak. enggak malah Anu mana ya? Proyek Oh, lagi. itu proyek lagi. Dikembalikan ke fasum. Kalau pribadi itu misalnya tobat ya, Ya. kembalikan ke negara itu boleh mengembalikan ke negara untuk kepentingan umum. Pokoknya saya sudah mengembalikan, sudah terlepas dari dosa. Nah kalau nggak mau mengembalikan ke negara, ke fasum-fasum. Kalau negara terus nggak meminta uangnya, kembalikan ke fasum-fasum, karena itu bukan hak dia. Termasuk perolehan dari harta haram yang lain, judi dapat. Nah itu bukan haknya, jadi hak kaum muslimin dikembalikan ke fasilitas umum. Tapi dia nggak dapat pahala. Misalnya uang haram tadi disedekahkan ke masjid, ke pondok pesantren, itu nggak dapat pahala karena bukan miliknya uang tadi itu, uang haram kan. Oh. Cuma dia terlepas dari dosa. Oh. Kalau uang dari hasil makan riba, bagaimana? Nah, itu. Sama Makan aja. riba, bukan yang utang riba ya, Iya. yang makan riba, Makan. yang ngutangi, Mengusahakan riba itu. yang ngutangi riba. Kelebihannya. Nah, kelebihannya ini harus dikembalikan ke pemiliknya. Misalnya si A sama si B. Si A ini Ngutangi. sing memberi utang Nah, Iya. dengan riba, yang B yang berutang. ya. Nah, misalnya 15%. Maka kalau tobat itu bunganya itu dikembalikan semua kepada pengutang. Pengutang. Yang berutang. Yang berutang. Ya, yang berutang. Kalau yang berutang ini nggak diketahui rimbanya atau sudah meninggal dunia, dicari ahli warisnya. Ahli warisnya sampai ketemu nggak ada juga, nggak ketemu, baru diberikan ke fasum. Kalau ada negara yang menerapkan syariat ya ke baitul mal. Tapi berniat untuk bertobat itu sudah terhapus dosanya. Oh iya, niat itu sudah. Enggak, cuma niatnya harus ini. Kalimat di hadisnya itu waman hamma. Nah, Nih. Ihtimam niku beda dengan napa niku hanya sekedar yurid niku ingin. Kalau hamma yahtammu itu betul-betul keinginan kuat yang disertai dengan tindakan bukti nyata. Itu hamma. Jadi sudah berihtimam kok belum bisa melunasi semua, masih berapa persen, ya. itu sudah dosanya hilang semua. Oh, gitu. Jadi harus hamma. Makanya barang siapa yang pagi hari walam yahtamu itu, yahtamu bukan berkeinginan tapi yahtamu, pagi hari bukan termasuk golongan kaum muslimin. Berarti memikirkan kaum muslimin itu bukan hanya sekedar aku pengen tapi nggak ada tindakan, nggak ada realisasi. Nah, tapi memang Tapi betul-betul saya sibuk, nah, berarti hanya dalih ya ini. hanya dalil. Kok dipertegas ya, Pak? Pak Bos. Pak Saya Bos. bukan, kan banyak yang mungkin seperti itu ya. Iya, banyak. Ya ingin, katanya ingin juga, Enggak. tapi nggak dilakoni karena merasa masih banyak kesibukan mungkin gitu. Atau kayak gini, saya mendukung, tapi mendukung perjuangan Islam. Realisasi nih nggak ono sama sekali. Misalnya diajak kegiatan nggak mau, diajak diskusi untuk belajar mengkaji nggak mau. Ini gimana terusan? Mendukungnya ini mendukung apa kan itu? Jadi itu hanya sekedar akhirnya Masjid. Keinginan lisan saja. Kalau hamma ya tamu hamun itu memang betul-betul pikirannya, perasaannya, fokusnya, semuanya itu dikerahkan untuk satu tujuan itu. Walaupun belum terrealisasi semuanya. Nah, lafadznya hammun, hamma. Bukan
kan waman hama, bukan waman waroda misalnya. Siapa yang berkeinginan, nah itu bukan, tapi waman hama. Jadi kajian seperti ini perlu, artinya setiap bahasa yang dipakai dalam sebuah Nas. perintah atau apa himbauan dalam baik dalam nas hadis ataupun nas Al-Quran itu perlu dipahami. Ada maksudnya. Karena setiap sendiri-sendiri. banyak kan hukum-hukum itu juga muncul dari istilahnya indikasi itu ya, indikasi bahasa Indikasi yang digunakan atau kata yang digunakan. Iya, Itu. pilihan kata. Itu yang perlu. Ilmu itu ya di situ itu ya. Satu contoh lagi niki perkataan Nabi Isa ketika masih bayi, nggih. Kan ibunya kan dituduh Fitnah. ya, difitnah apa berselingkuh kan. Nah, itu langsung Nabi Isa mengatakan apa niku? Saya agak lupa itu nih. Tapi yang saya ingat ini. Wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Niku. Jadi niki perkataan Nabi Isa. Nabi Isanya. Ketika ibunya nunjuk bayi, jadi orang-orang suruh ngomong sama bayi. Nah, Nabi Isa pas bayinya mengatakan intinya yang di situ itu nanti aku dijadikan nabi, atanial kitab, kemudian wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya di surat Maryam. Dan Allah itu ausoni. Ausoni itu kalau diterjemahkan podo karo amaroni, memerintahkanku. Memerintahkanku untuk zakat dan sholat sepanjang hidupku. Secara logika kalau hanya terpaku pada terjemahan bahaya. Orang akan membalik logika terjemahan. Nah si bayi kok wis diperintah no zakat karo sholat. Bayi masuk iso. Ya. Berarti ini nggak masuk akal. Akhirnya menuduh ayat Al-Quran tidak masuk akal. Nah padahal yang digunakan itu ausoni. Ausoni dengan amaroni itu kalau diartikan sama, memerintahkan. Telah memerintahkan. Artinya itu sama, memerintahkan. Iya, bahasa Indonesia itu kan nggak bisa mengikuti. Semantik istilahnya. Iya, tidak Betul. bisa sepadan dengan bahasa Arab untuk mewakili maksudnya. Maksud itu. dari sebuah Iya, iya. kata ya. Iya. Nah, ausoni itu beda dengan amaroni. Amaroni itu perintah yang harus dilakukan saat itu. Amaroni. Amaroni. Telah memerintahkanku, berarti sekarang saya diperintahkan dan harus saya lakukan. Amar. Itu, amaroni. Tapi kalau ausoni diperintahkan, tapi Telah. pelaksanaannya nanti Telah. ketika Itu. sudah balik, sudah mukallaf. Itu makna Maka pragmatis. ausoni Wah, itu menggunakannya kalau- ausoni. Kita nggak tahu ya. Makanya muncul pendapat beda-beda tentang hukum segala macam dan pandangan itu sebenarnya karena perbedaan memahami sebuah kata atau kalimat dalam Ah. dalil. Nah, makanya disitulah mestinya orang itu nggak sekedar apa nih mengambil hukum itu hanya satu Dalil. ayat, tapi beberapa ayat Ada. yang kemudian diambil. Makanya memahami Al-Quran kan ada syaratnya. Yang pertama ilmu Al-Quran, ngerti ilmu Al-Quran itu mana hukum wajib, mana hukum ya kayak usul fikih ngoten. Nah, yang mana am, yang mana khos, yang mana mutlak, mana yang terikat dan yang kedua ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab itu ilmu nahwu, sorof, balaghah, Wah. barang itu. Itu Nah, yang mengapa kok membedakan arti. ausoni kok dengan amaroni? Orang ngerti bahasa Arab, kalau ngerti beda emang. Penunjukan maknanya berbeda. Ya sama seperti tadi, Iya. perintah untuk memikirkan umat muslim Iya, itu- tadi kan kalau ngomong artinya ya pokoknya Sama. memikirkan. memikirkan, yang penting wis mikir. Ternyata ada kalimat di situ memakai kata apa Ya tadi? tamu hama. Yang artinya memikirkan disertai dengan sebuah tindakan nyata. Jadi tidak hanya oh ya umat muslim saya ini susah, aku yang melok susah, nggak cuma seperti itu kan. Serius. Serius itu nggak cuma ingin tapi
tindakan yang nggak ono itu nggak serius namanya. Ya. Ya. Ya, emang fenomenanya begitu. Jadi misalkan kita ingin belajar dalilnya, misalkan dalam bahasa Arab, kita harus menguasai bahasanya itu dulu. Kita nggak ada kewajiban ain kita menguasai bahasa Arab dulu nggih. Ya. Kita bisa merujuk ke pandangan Ulama. ya ulama-ulama yang menguasai di bidang itu. Mukholid berarti kita statusnya. Boleh. Kalau pengen nggih nggak apa-apa. Lebih baik. Lebih baik. Secara umum aja nggih. Itu ada yang diklaim mutu qabla antamutu, itu hadis Nabi itu. Matilah kalian sebelum kalian mati. Ya, ini apa maksudnya ini? Ternyata itu perkataan sufi. Ini perkataan sufi. Maknanya tidak seperti yang dipahami matilah sebelum mati. Mati dalam pengertian bukan mati sungguhan. Jadi mati di sini tuh napa niku? Orang yang ketika tahu akan hakikat kematian itu akan kemudian menjadi orang yang hati-hati, orang yang waspada, jangan sampai terseret menjadi suhul khotimah sebelum mati yang sesungguhnya. Jadi dimaknai begitu, seperti memaknai perkataan sufi ngeten niki. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha fihi. Niku kalau dimaknai wah bahaya niku kalau enggak pakai pakem yang syariat yang benar. Niku tidaklah aku melihat segala sesuatu kecuali aku melihat Allah di dalamnya. Iya. Nah, niku. Melihat HP ada Allah. Melihat pisang goreng ada Allah. Melihat pohon ada Allah. Nah, ini maknanya gimana? Kalau orang itu saklek di situ, Iya. Allah itu banyak. Melihat wanita buka aurat, ada Allah di situ. Bahaya itu. Bahaya. Kan? Bahaya. Jadi maksudnya itu bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini keberadaannya menunjukkan adanya yang menciptakan. Makanya semuanya punya aspek ruhiyah. Semuanya punya aspek ruhiyah. Manusia kafir pun punya aspek ruhiyah sebagai ciptaan dari Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maksudnya begitu. Walaupun mereka nggak punya ruhiyah, nggak punya kesadaran hubungan dengan Allah, tapi keberadaannya dia itu punya aspek rohani, yaitu dia sebagai ciptaan dari Sang Khalik. Itu pengertiannya. Akhirnya ketika melihat segala sesuatu itu menjadi bukti Allah itu wujud. Nabi Muhammad juga mengajarkan sufi. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan sufi tidak akan menimbulkan sufi yang menyimpang begitu. Karena sufi dalam Islam itu adalah tazkiyatun nufus, menyucikan jiwa dari berbagai macam kemaksiatan dan kebergantungan kepada makhluk. Nah, itu yang berat itu. Ketika nggak punya uang, yakin dengan apa yang ada di tangan Allah, yang penting berusaha. Kadang kita kan yakinnya itu ke gaji. Iya, betul. Kalau sudah gaji pasti, tetap itu tenang hidupnya. Sementara meninggalkan kewajiban dari Allah, tenang juga, gak merasa gelisah. Wah, ini tambah. Nah, niku. Sama-sama tenang. Sama-sama tenang. Sama tenang. Terus ketika gak dapat gajian tetap gelisah, padahal dia punya Allah yang memberikan rizki. Iya. Nah, itu maksudnya itu sufi yang benar itu seperti itu. Yakin dengan apa yang dijaminkan Allah sambil tetap melaksanakan semua perintah dan larangan Allah, kan gitu. Sekarang itu enggak, sekarang itu Yang anu. kalau gaji tetap tahu menang ya. Hasilnya gede, pokok bulan ini wis aman. Nah, iya. Nggak mungkin nggak makan. Lah itu. Keyakinannya gitu. Nah, itu bahaya. Berarti belum sufi kan itu. Bukan suka film ya. Dan suka fitnah itu. Mulai rame.
Alhamdulillah teman-teman semua, itu tadi adalah diskusi singkat, berbagi pandangan begitu ya teman-teman. Bagaimana cara kita menyikapi berbagai hal, yang baik itu menyikapi hal-hal yang mungkin sifatnya itu gaib, jangan langsung diambil sebagai pembenaran suatu hal gitu ya. Tapi alangkah baiknya jika segala sesuatu itu terus disandarkan pada dalil-dalil yang sahih gitu. Entah itu dalil dari Quran maupun hadis. Begitu juga kita pelajari runutannya bagaimana pandangan ulama-ulama menyikapi terkait penafsiran begitu ya Al-Quran dan hadis yang sudah ada gitu. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Sebelumnya kami semua mohon maaf jika ada hal yang salah dan kurang berkenan. Jangan lupa di subscribe channelnya, kemudian kasih komentar yang positif, mungkin kasih ide-ide yang menarik tentang hal-hal apa yang akan kita diskusikan di video-video yang berikutnya begitu. Yang terakhir, loncengnya nyalain agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Ekspedisi Iman. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Syukran.